Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan seorang Abu Nawas yang selalu punya 1000 akal? Bukan sebagai penasihat raja, bukan pula sebagai pemecah teka-teki, melainkan sebagai penjual onta. Ya, kalian tidak salah dengar. Di jantung kota Baghdad yang ramai, hiduplah Abu Nawas, si penjual unta paling unik, paling cerdik, dan tentu saja paling bikin geleng-geleng kepala. Jangan lewatkan kisah lucunya yang akan membuat kalian terpingkal-pingkal sampai akhir. Pasar Unta Baghdad adalah tempat di mana aroma keringat bercampur debu dan suara tawar-menawar riuh rendah. Di sana, Abu Nawas bukanlah pedagang unta biasa. Unta-untanya memang terlihat sama seperti yang lain, tapi cara ia menjualnya itu yang bikin beda. Suatu hari, seorang saudagar kaya dengan jubah mewah dan wajah sombong menghampiri lapak Abu Nawas. "Hai penjual unta," katanya merendahkan. "Aku butuh unta yang paling kuat, paling cepat, dan paling bisa diandalkan untuk perjalanan jauh. Tapi ingat, aku tidak mau ditipu." Abu Nawas tersenyum simpul, senyum yang selalu menyiratkan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Ia menunjukkan seekor unta yang terlihat biasa saja, bahkan sedikit loyo. "Wahai saudagar terhormat," kata Abu Nawas dengan suara meyakinkan, "unta ini adalah unta ajaib." Saudagar itu mengerutkan kening sambil menganalisa, ajaib apanya? Kelihatannya seperti unta sakit. Abu Nawas menggeleng-gelengkan kepala. "Justru itu keajaibannya, Tuan. Unta ini punya kemampuan luar biasa. Dia bisa mendengarkan doa pemiliknya. Setiap kali Anda berdoa saat di punggungnya, perjalanan Anda akan terasa lebih ringan, beban Anda akan terasa lebih enteng, dan rintangan akan sirna seperti embun di pagi hari." Wah, saudagar itu terheran-heran. "Benarkah unta itu bisa mendengarkan doa?" "Tentu saja," seru Abu Nawas meyakinkan. "Tapi ada satu syarat, Tuan. Anda harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan penuh. Jika tidak, keajaibannya tidak akan berfungsi." Terpukau dengan cerita Abu Nawas, saudagar kaya itu akhirnya membeli unta ajaib tersebut dengan harga fantastis. Ia pulang dengan dada membusung, membayangkan perjalanan yang mulus dan berkah berkat unta barunya. Beberapa hari kemudian, saudagar itu memulai perjalanannya melintasi gurun yang terik. Awalnya ia berdoa dengan penuh semangat. "Ya Tuhan, mudahkanlah perjalananku, kuatkan untaku." Ia terus berdoa, dan berdoa. Tapi unta itu tetap saja berjalan pelan, bahkan tampak lebih lambat dari sebelumnya. Saudagar itu mulai kesal. "Abu Nawas pembohong. Unta ini sama sekali tidak ajaib, malah lambat, lebih lambat dari unta biasa." Ia mengeluh, ia marah, ia bahkan membentak untanya. Akhirnya dengan wajah masam dan hati dongkol, saudagar itu kembali ke pasar unta Baghdad. Ia mencari Abu Nawas dengan mata melotot. "Abu Nawas, kau menipuku. Unta itu sama sekali tidak ajaib. Dia tidak mendengarkan doaku sedikit pun." Abu Nawas yang sedang asik menyeruput teh mengangkat sebelah alisnya. "Oh, benarkah Tuan saudagar? Apakah Anda sudah berdoa dengan sungguh-sungguh?" "Sudah. Aku berdoa siang malam, tapi unta itu tetap saja lambat," teriak saudagar itu frustasi. Abu Nawas tersenyum lebar, senyum yang sekarang lebih mirip seringai jahil. "Ah, saya tahu masalahnya, Tuan saudagar," katanya sambil menunjuk ke arah unta. "Unta ini memang istimewa, tapi dia punya satu kelemahan." Saudagar itu mendekat penasaran, "Kelemahan apa?" "Unta ini, Tuan," kata Abu Nawas dengan nada serius yang dibuat-buat, "sangat tidak suka mendengar orang yang banyak mengeluh. Setiap kali Anda mengeluh, unta ini akan merasa sedih, energinya terkuras, dan dia akan sengaja berjalan lebih lambat untuk menghukum Anda." Saudagar itu terdiam. Ia teringat semua keluhannya selama di perjalanan. Wajahnya memerah karena malu. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Begitulah Abu Nawas, si penjual unta yang tak pernah kehabisan akal. Dengan kelakar dan kecerdasannya, ia bukan hanya menjual unta, tapi juga pelajaran hidup yang tak ternilai. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan berani membeli unta dari Abu Nawas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah Abu Nawas lainnya.